Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah Cahaya Hati, sahabat hebat luar biasa. Siapapun di antara kita yang merindukan untuk secepatnya meraih jodoh impian, insya Allah segera tercapai. Dengan syarat, dengarkan tips ini sampai tuntas, fahami dan amalkan. Insya Allah akan ada keajaiban dahsyat, hebat luar biasa dalam menempuh kehidupan ini. Saudaraku, setiap manusia dipertemukan jodohnya oleh Allah di usia yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada kata jodoh datang terlalu cepat atau datang terlalu lambat, karena jodoh merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya yang paling hebat adalah memantaskan dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kelak mendapatkan jodoh yang terbaik. Jika saat ini seorang muslim belum menemukan jodoh, tak perlu risau dan merasa putus asa. Teruslah berusaha dengan cara yang lurus dan cara yang benar sesuai syariat Islam, dan libatkan Allah dalam setiap usaha dengan doa dan tawakal. Untuk mendapatkan jodoh impian, seorang muslim atau muslimah hendaklah menempuh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yakinlah kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan dan menyiapkan pasangan terbaik buat kita. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah, pencipta langit dan bumi, dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri." Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah agar Allah lekas mempertemukan dengan jodoh yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah malu terhadap seseorang yang menadahkan tangannya, kemudian dia berdoa meminta kebaikan kepadanya, kemudian menolaknya dalam keadaan hampa." Hadis riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi. Yang ketiga, memperbaiki dan memantaskan diri dalam akidah, ibadah, dan akhlak untuk bersanding dengan jodoh yang terbaik dan sepadan dengan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik, orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk pula. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh untuk mendapatkan jodoh dari golongan orang soleh juga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jahat bagikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi." Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, rajin sholat fardu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan sholat istikharah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah." Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Rasulullah SAW bersabda, "Pada tiap malam Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Ia berfirman, barang siapa yang menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku,
aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan sholat hajat antara lain: siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian sholat 2 rakaat sholat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang ia pinta, cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, meminta bantuan kepada orang tua atau orang yang soleh. Karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya di dunia ataupun di akhirat. Yang ketujuh, perbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam sebuah kisah, suatu ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan masalahnya. Orang pertama datang mengadukan musim paceklik. Kemudian Hasan Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang yang kedua datang mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan Basri juga berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang yang ketiga mengadukan kondisinya yang tidak kunjung dikaruniai anak. Hasan Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah. Datang lagi orang yang keempat mengadukan tentang kebunnya yang kering. Kemudian Hasan Basri berkata kepadanya, istighfarlah engkau kepada Allah. Semua keluhan dan masalah yang diadukan kepada Hasan Al-Basri dijawab dengan istighfarlah engkau kepada Allah. Memperhatikan hal tersebut, Ar-Rabi bin As-Sabih, murid Hasan Al-Basri, bertanya kepada beliau dengan sangat penasaran, wahai Syekh Hasan Al-Basri, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahan dan engkau memerintahkan kepada mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian, wahai Syekh? Hasan Basri menjawab, aku tidak menjawab berdasarkan pikiranku sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. 8. Rajinlah bersedekah dengan harapan segala urusan akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan jodoh. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Saudaraku, demikianlah tips untuk meraih jodoh impian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.